sampailah yang sudah dijanjikan Allah bahwa kita akan mati. Malaikat pun datang. Sekarang ada dua jenis kematian, orang jahat sama orang baik. Ibu mau saya bahas duluan orang jahat apa orang baik? Sebagian sini tadi ada juga yang minta jahat. Yang mau kita bahas orang baik duluan angkat tangan. Tak terlalu banyak. Berarti selain itu dia minta jahat. Yang setuju kalau saya bahas orang jahat duluan? Baik, kita bahas yang jahat dulu. Ketika orang jahat ini mati, maka datanglah malaikat mendekati dia, menunggu waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditetapkan jam 9:15, tak bergeser menjadi jam 9:11, tak bergeser menjadi jam 9:16. Yang bergeser itu jadwal kedatangan ustaz, jadwal kematian tak bergeser. Begitu sampai masa kematian, maka disentapkanlah nyawanya. Sekali sentap, sekali tarik. Waktu Nabi bertanya, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing yang sungsang diletakkan dalam kulit yang basah, ditarik, disentap. Kita tidak akan merasakan sakitnya sampai kita merasakan. Tak sesuai dengan cerita yang diceritakan orang, sampai kita merasakan. Yang pernah kena jahit, yang pernah operasi, yang pernah kena suntik, yang pernah mancing nyangkut pancing itu di kulit. Kalau ada kawan bertanya, kau kemarin waktu kena pancing nyangkut tuh gimana rasanya? Tak usah ceritakan, bawa aja pancing, mari ku cucukkan kulit kau, biar tahu kau rasanya. Karena kata tak bisa mewakili rasa. Rasaku bukan rasamu. Lalu kemudian ruh tadi keluar dari jasad. Setelah ruh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat. Baunya busuk. Semua malaikat-malaikat yang mencium bau itu bertanya, ruh siapa itu? Ruh siapa itu? Malaikat itu menjawab, inilah ruh si tuyul anak setan. Disebutkan nama bapaknya. Bapaknya malu, atuknya malu, unyangnya malu, buyutnya malu, kakek nenek moyangnya malu karena punya cucu seperti dia. Jahat, busuk. Lalu kemudian dikatakan ke pintu-pintu malaikat yang menjaga pintu langit, la tufattahu lahum abwabus sama, tak dibukakan pintu-pintu langit. Lalu kemudian sampai masanya Allah berfirman, tuliskan dia sebagai penghuni sijjin. Tempat orang yang jahat itu namanya sijjin. Lalu kemudian dikumpulkanlah dia bersama ruh orang-orang yang jahat. Sijjin. Insyaallah mudah-mudahan kita tak masuk di situ insyaallah. Itulah mengapa kita disuruh sebelum salam minta perlindungan dari empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Allah Subhanahu wa taala, balikkan ruhnya yang busuk tadi ke dalam jasadnya untuk merasakan azab kubur. Datang malaikat membawa palu godam yang besar, dipukulkan ke jasadnya, masuk ke dalam tanah saking kuatnya sampai ke lapisan bumi ketujuh, dinaikkan balik ke atas, begitulah seterusnya. Maka kita selalu meminta kalau dicabut nyawa,
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itulah mengapa kita meminta kalau sudah dikuburkan, meminta supaya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itulah mengapa kita kalau lewat di pemakaman selalu meminta assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Yang tak hafal doa yang panjang baca doa pendek assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang tak hafal doa pendek gerak-gerakkan aja mulut, jangan sampai mulut diam waktu lewat kubur. Lalu bagaimana kalau orang mati diterkam harimau? Bagaimana kalau orang mati dimakan buaya? Bagaimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha? Bagaimana kalau orang mati jasadnya dibakar? Bagaimana kalau orang mati naik pesawat meledak, meletus, habis terbakar? Allah Maha Kuasa. Maka alam itu disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Lalu kemudian jasad pun dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu ada dua model. Pertama di tengah, kedua di samping. Setelah tanah digali, dilobangi samping. Setelah dilobangi samping, diletakkan jenazah itu di dalam. Kalau tanahnya tanah pasir, tanah gembur, tanah yang tak bisa digali, tanah turun ke bawah, maka digali di tengah. Setelah lubang, dibuat lagi lubang kecil di tengah, dimiringkan jenazah, dibuka penutup wajahnya, dibuka ikat pocong di atas, lalu ditempelkan hidung ke dinding tanah. Hidung tempelkan ke dinding tanah. Jarak pandangan tak sampai sejengkal dengan dinding. Dibukakan penutup wajah, anak-anak kita ajarkan. Nanti kalau aku mati nak, kaulah yang meletakkan aku di liang lahat. Kau buka ikat kepalaku, kau buka kain penutup wajahku, lalu kau tempelkan hidungku ke dinding. Kalau mau tidur malam, kebetulan tempat tidurnya di samping dinding, coba tempelkan hidung nih ke dinding, miring ke arah. Begitulah agaknya. Matikan lampu, tempelkan hidung ke dinding. Kalau nanti malam jam 2, jam 3 terbangun, tengok masih lagi di kamar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangunlah ke kamar mandi berwudu untuk tahajud. Karena sampai nanti masanya, waktu dibukakan mata gelap, bukan lagi di kamar, tapi sudah terdengar suara marrabbuka. 5 hari pertama, begitu ruh keluar dari jasad, maka jantung berhenti berdetak. Yang menyemburkan darah dalam badan Abdul Somad ini jantung, berdenyut berdetak sebelah kiri. Ibu waktu hamil dibawa ke SPOG, spesialis obgyn, didengarkannya suara detak jantung anak ibu di dalam USG. Kalau ibu punya kawan di puskesmas punya alat dengar itu, coba dengarkan sendiri jantung. Gimana bunyi? Kalau jantung saya, kalau ada yang cepat itu berarti kreditnya banyak. Jantung ini menyemburkan darah, naik darah ke otak. Kalau darah itu berhenti berputar di badan, maka darah itu membeku. Potong ayam, potong kambing, masukkan darahnya ke piring, membeku.
setelah itu membusuk menjadi nanah. Maka selama 5 hari darah pun mulai menggumpal, kulit badan berubah dari hijau biru mulai ke hitam, membengkak, usus di dalam pun mulai membengkak. 6 sampai 10 hari perut pun pecah, biji mata pun keluar, darah keluar dari hidung dan telinga, lidah pun menjulur, rambut pun lepas dari tengkorak kepala, lalu kuku-kuku pun copot, lalu kemudian pecahlah kulit-kulit. Binatang yang paling tajam hidungnya, tak punya mata, tak punya telinga, tak punya tangan, tak punya kaki. Binatang itu namanya cacing. Cacing bisa mencium bau dari jarak 1 kilometer. Tidak ada makhluk yang paling busuk melainkan makhluk bernama manusia. Itulah mengapa kita tidak mati pakai baju kesayangan kain sutra. Kita tidak pakai jas dasi dan sepatu, karena bagi kita lebih baik itu dipakai orang hidup, bermanfaat, disedekahkan sebagai amal jariah. Sedangkan kita hanya dibalut dengan kain kafan.